Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampan-Nambayan. Dewan Pers menggelar workshop peliputan pemilu di Kalimantan Selatan di Hotel Fugo Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin, besokan Selasa 8 Agustus 2023. Peliputan pemilu ini penting karena pemilu merupakan sarana pergantian kekuasaan secara legal bagi warga negara untuk menjadi pelaksana kekuasaan negara. Dewan Pers menggelar workshop peliputan pemilu di Kalimantan Selatan dengan menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono, anggota KPU Kalimantan Selatan Fahmi Failosopa, serta Ketua KPID Kalimantan Selatan Farid Sofian di Hotel Fugo Jalan Ahmad Yani Pal 2,5 Banjarmasin. Kegiatan yang dihadiri puluhan insan media di Kalimantan Selatan ini dibuka Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, Atmaji Sabto Anggoro, besokan Selasa 8 Agustus 2023. 2024 saya nyatakan dibuka. Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan Aris Mardiono menyatakan peliputan pemilu penting karena pemilu merupakan sarana pergantian kekuasaan secara legal bagi warga negara untuk menjadi pelaksana kekuasaan negara. Sehingga insan media memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilihan umum dengan memberitakan dan menyampaikan informasi yang baik dan benar seputar pemilu. Ofisialnya kita awasi, apakah KPU sebagai ofisial itu sudah tegak lurus sama aturan. Anggota KPU Kalimantan Selatan Fahmi Failosopa menyatakan, ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum. Sehingga pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting karena pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib. Wakil kita di lembaga legislatif UU Mendatar 20 Romawi garing 2022 di dalam pasal partai politik lain menjadi peserta pemilu. Secara nasional kita ada 18 partai politik di Kalimantan dari 15 Februari sampai 20 Maret. Kemudian penetapan hasil pemilu ini masih tentatif. Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, Atmaji Sabto Anggoro, metakoni Prima TV di sela-sela kegiatan memadahkan, media adalah pilar keempat demokrasi dan berkewajiban mengawal proses demokrasi nang beradab serta menyampaikan berita-berita nang mencerahkan untuk menjaga agar ruang publik tetap berjalan damai dan aman. Sehingga independen pemberitaan baik peristiwa atau fakta sesuai dengan suasana hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Workshop ini karena kita ini sudah event tahunan, tapi kita belajar dari tiap tahun, tiap ada acara pemilu selalu ada pelanggaran-pelanggaran, dan ketika pelanggaran-pelanggaran itu sering dicampur adukkan antara pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan sengketa pemilu dalam kaitannya dengan pemberitaan, ada yang di luar pemberitaan seperti tadi disampaikan sama salah seorang anggota PWI yang menyampaikan bahwa ada informasi, ada berita akan berbeda. Nah, di sini kita lakukan workshop, satu untuk menghindari itu, yang kedua dilakukan juga untuk supaya memberikan pelatihan kepada wartawan di seluruh Indonesia. Sayang kita baru bisa untuk 23 provinsi, yang mestinya bisa kita 34 provinsi, tapi baru 23 provinsi. Sehingga nanti ada pelatihan terutama berkaitan dengan jurnalisme data. Di situ bagus buat teman-teman, termasuk bagaimana menganalisa data. Jangan sampai isinya itu hanya elektabilitas semua gitu loh. Tapi ada hal-hal lain yang bisa mengaruhi. Seperti kemarin ditemukan di daerah Sumatera Utara gitu, ditemukan ada itu dulu pemilihan dimenangkan oleh Pak Jokowi, sementara yang menang di tempatnya yang Pak Jokowi kalah, sekarang bangunannya berkurang. Yang bagus adalah yang kayak gitu. Itu kan menarik bahwa pemilu juga, hasil pemilu juga mempengaruhi bagaimana masa depan rakyat tersebut, masyarakat tersebut. Atmaji Sabto Anggoro menambahkan, target yang akan dicapaikan dari workshop peliputan pemilu adalah media akan semakin selektif dan bisa mencerahkan sehingga ekosistem media serta informasi terkait dengan pemilu akan menjadi lebih kondusif.